Jokowi kalah 0-3 dengan rakyat di gugatan Kartula, BPJS, dan internet. Yang kedua, tindakan hukum juga sudah dilakukan. Untuk yang di sini sudah ditangani langsung oleh Polri maupun KLH. Kita lihat sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi. Kita kan sudah bayar yang 96 juta, total dibayar oleh APBN-nya. Tetapi di BPJS terjadi defisit, itu kan masalah kelola aja. Sikap pemerintahan Jokowi yang abai pada Kartula hingga serampangan memutus internet di Papua terbukti melanggar hukum. Kekalahan pemerintahan Indonesia dalam gugatan pemutusan internet di Papua mengingatkan pada gugatan warga lainnya yang memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo. Terdapat sejumlah gugatan kepada pemerintahan Jokowi yang berakhir kemenangan bagi kelompok rakyat. Putusan ini mengabulkan semua tuntutan dari koalisi yang menyebutkan bahwa tindakan throttling, tindakan pemutusan internet, dan tindakan memperpanjang pemutusan internet sebuah tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Rakyat menggugat karena kebijakan pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kepentingan publik. Selama Jokowi memimpin Indonesia, setidaknya ada 3 gugatan penting yang dimenangkan oleh rakyat. Ketiganya adalah gugatan Citizen Lawsuit kebakaran hutan dan lahan atau Kartula di Kalimantan Tengah, uji materi Perpres 75/2019 tentang BPJS Kesehatan, dan pemutusan jaringan internet di Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2019. Nah, artinya memang tidak boleh ada pemutusan internet gitu loh. Nah, memang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada level selanjutnya ketika memang para tergugat 1 dan tergugat 2 mengajukan upaya banding. Sejak Jokowi memimpin Indonesia, gugatan dari rakyat terjadi saat pemerintah mengabaikan aspirasi rakyat termasuk Kartula. Kasus Kartula di Kalimantan Tengah terus terjadi sepanjang kepemimpinan Jokowi di periode pertama, meski tak memungkiri pada era sebelumnya juga ada Kartula. Selama Jokowi memimpin Indonesia, jutaan hutan dan lahan terbakar. KLHK mencatat jumlah total lahan dan hutan yang terbakar di seluruh Indonesia pada periode 2015-2020 mencapai 5.402.037 hektar. Pulau Kalimantan adalah salah satu daerah dengan spot api terbanyak di Indonesia saat Kartula. Asap dari sana juga diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia. Hal itu mendorong sekelompok warga paling terdampak Kartula di Indonesia tergabung dalam gerakan anti asap di Kalimantan Tengah, menggugat secara class action ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 16 Agustus 2016. Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Tengah. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya di rapat bulan Juli tanggal 15. Pada saat itu di istana sudah saya ingatkan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Saya sudah koordinasi berikutnya bahwa selama ini ya, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang optimum ya, dalam rangka melihat berbagai hal yang masih muncul, ya, di antaranya kebakaran. Dan pemerintah ini bukan diam ya. Kita keras untuk melakukan itu, ya. Baik itu melakukan evaluasi maupun mengambil langkah-langkah baru dalam mengatasi kebakaran hutan. Kita tidak diam, pemerintah bekerja keras. Dalam perjalanan kasus, Presiden Jokowi divonis melanggar hukum. Warga menang atas gugatan hingga level kasasi di Mahkamah Agung pada 16 Juli 2019. Namun, pemerintah Indonesia keberatan dengan kekalahan itu dan menempuh peninjauan kembali atau PK yang terregister di Mahkamah Agung diajukan pada 14 Mei 2020. Kendati demikian, dalam gugatan Kartula yang dimenangkan ada beberapa poin tuntutan yang dikabulkan. Di antaranya memerintahkan Presiden membuat aturan turunan Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membuat tim gabungan yang terdiri dari KLHK, Kementan, dan Kemenkes terkait dengan penanggulangan Kartula, hingga membuat rumah sakit khusus paru-paru.
Gugatan lainnya adalah iuran BPJS. Iuran BPJS Kesehatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Warga yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berasal dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar 100% terjadi kali pertama sejak 1 Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut. Dalih penaikan iuran BPJS oleh pemerintah Indonesia karena BPJS Kesehatan mengalami defisit. Namun, menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, masalah utama BPJS Kesehatan adalah kesalahan tata kelola sehingga pengeluaran membengkak. KPK menemukan 1 juta data ganda penerima subsidi iuran yang berpotensi merugikan negara hingga 25 miliar rupiah. Komunitas Pencuci Darah Indonesia menguji materi pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Perpres 75/2019 tentang jaminan kesehatan menyangkut penaikan iuran setiap peserta BPJS Kesehatan pada 5 Desember 2019. Faktanya, Jokowi justru mengeluarkan peraturan presiden terbaru nomor 64 tahun 2020 pada 5 Mei lalu berisi penaikan tarif lagi yang berlaku pada 1 Juli. Kemudian masalah pemutusan internet. Jokowi menghadapi gugatan pemutusan internet di Papua sepanjang Agustus sampai dengan September 2019. Saat itu, situasi Papua memanas karena warga asli Papua memprotes tindakan rasisme terhadap saudara sebangsanya di asrama Surabaya. Protes di Papua dan di Papua Barat yang semula damai menjadi rusuh dan meluas hingga korban dari orang asli Papua berjatuhan. Selama protes, pemutusan internet berlangsung berkali-kali mengakibatkan kerugian bagi warga yang memerlukan akses internet untuk mengakses situasi di Papua. Salah satu dalih pemerintah membatasi internet di Papua adalah menghambat hoax. Cara serampangan pemerintah Indonesia memutus internet di Papua digugat oleh tim pembela kebebasan pers seperti AJI Indonesia, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Islam, dan ICJR. Dalam putusannya kemarin, Ketua Majelis Hakim PT UN Jakarta, Nelvi Christine, menyebut perbuatan pemerintah Indonesia melanggar hukum, di antaranya pasal 40 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum Kementerian Kominfo memperlambat dan memblokir internet. Atas pelanggaran hukum tersebut, pemerintah harus menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan atau tindakan perlambatan dan atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Staf khusus Presiden Jokowi bidang hukum, Dini Santi Purwono, mengatakan belum ada respon berkait dengan kekalahan gugatan internet. Keputusan yang akan dibahas lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara. Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PT UN sebelum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini mengabulkan semua tuntutan dari koalisi yang menyebutkan bahwa tindakan throttling, tindakan pemutusan internet, dan tindakan memperpanjang pemutusan internet sebuah tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Jikalau kebijakan pemerintah dinyatakan melanggar hukum, berarti kebijakan tersebut dilakukan tanpa pegangan, tanpa kekuatan hukum yang mengikat, tanpa kemudian dasar yang jelas. Dan menurut konstitusi Undang-Undang Dasar kita 45 dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau ada tindakan pemerintah yang melanggar hukum, yang melawan hukum, berarti tindakan tersebut bertentangan atau melawan konstitusi. Jadi kita ini kan sudah bayar yang 96 juta, total dibayar oleh BPJS. Tetapi di BPJS terjadi defisit, itu kan masalah kelola aja. Artinya